一场大型狩猎，要去避不过这一劫。变化。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut, Lo Feng menghabiskan 3 hari penuh bersama keluarganya, menikmati setiap detik kebersamaan yang langka. Tapi tugas di luar belumlah selesai. Setelah mencium istrinya, dia pun kembali memutuskan kesadarannya dan meninggalkan jagat maya, bersiap melanjutkan perjuangan di luar sana. Singkat waktu, di dalam istana megah menara bintang kuno, Lo Feng duduk bersila dengan aura tenang tapi penuh wibawa. Ia baru saja memberikan perintah lewat alam semesta virtual kepada pengikut setianya, yakni Kulo Shao, untuk segera merasakan lokasinya dan teleportasi melalui negara dewa. Hanya dalam hitungan detik, cahaya buram berputar memenuhi ruangan. Kulo Shao pun pada akhirnya muncul, yang langsung menunduk memberikan hormat kepada sang guru. Menara bintang yang hidup dengan kesadaran rendah tiba-tiba bereaksi terhadap kehadiran dari Kulo Shao, menyatakan adanya penyusup dan harus dimusnahkan. Tapi Lo Feng menolaknya. Ia tahu menara itu hanya senjata dan bukanlah makhluk berpikir yang cerdas dalam perhitungan, tapi emosinya serupa anak kecil. Setelah menenangkan menara, Lo Feng pun menanya Kulo Shao soal Tianchen, musuh lama yang dulu hampir berhasil menipunya. Kulo Shao menjelaskan dan hormat bahwa Tianchen tak pernah menunjukkan dirinya. Hanya berkat peringatan Lo Feng, ia sadar bahwa Tianchen adalah sosok licik yang bersembunyi di balik kematian Kaisar Kuwu. Lo Feng paham dan dia ini sudah menduga sejak awal bahwa Tianchen bukanlah orang biasa. Bahkan dalam upaya menghabisinya, Tianchen selalu sabar menunggu kesempatan terakhir. Kalau bukan karena kehendak jiwa Lo Feng yang kuat melawan ilusi, mungkin ia sudah mati di tangan licik itu. Lalu dan perintah singkat, Lo Feng meminta menara bintang mencari semua manusia abadi di dalamnya. Gambaran demi gambaran bermuncul dalam pikirannya. Ada ratusan ribu makhluk abadi di menara, tapi hanya 359 diantaranya manusia. Ia memindai cepat semua wajah dan nama, namun Tianchen tak ditemukan. Menara bintang kemudian mengabarkan bahwa orang itu telah pergi sejak 1800 tahun lalu. Lo Feng tentu saja tidak menduga. Ia pun menyadari Tianchen mungkin sudah keluar dari medan perang wilayah luar, mungkin juga kembali ke manusia. Tapi dalam hatinya, api tekad menyala. Ia berjanji akan tetap memburu Tianchen. Kulo Shao menunggu di sampingnya, menanyakan langkah selanjutnya. Lo Feng pun mengatakan bahwa ia akan menemukannya lewat teman-teman Tianchen yang masih tergabung dengan aliansi Hong. Namun sebelum itu, ada hal lain yang harus dia lakukan, yakni memperbanyak budak jiwa. Sebagai penguasa menara, Lo Feng memiliki kendali penuh atas ruang dan posisi para prajurit abadi. Ia bisa berpindah ke medan perang manapun yang dia mau, tanpa ada yang bisa keluar kecuali dia izinkan. Namun untuk mengendalikan budak jiwa bukanlah perkara mudah. Cara yang paling mudah adalah memaksa musuh koma, lalu mengambil alih pikirannya. Tapi risikonya terlalu besar, karena bisa membuat target hancur atau mati sebelum dikendalikan. Bahkan setelah berhasil, proses penyembuhan budak abadi itu memakan waktu lama dan mahal. Namun kekuatan Lo Feng sekarang berbeda. Ia bisa memilih target sesukanya. Matanya pun berbinar tajam saat menemukan sasaran pertama, seorang penguasa jiwa puncak bernama Kaisar Gagak Hitam dari ras Jia di Camp Iblis. Sementara itu di salah satu ruang terlarang dalam menara, badai salju menderu, 3 sosok duduk bersila di tengah kegelapan. 2 bersaudara dari ras Qiu Jia dan pemimpin mereka, yakni Kaisar Gagak Hitam. Mereka sedang menunggu mangsa memburu manusia kuat bernama Sungai Pedang. Ketika celah ruang terbuka, salju berputar dan sosok manusia beramor perak pun muncul. Kedua saudara itu langsung tahu siapa dia. Sosok itu berdiri tenang di udara. Sinar tajam matanya memantul dari serpihan salju dan ia adalah Lo Feng. Gagak Hitam mengenali namanya, tapi rasa takut berubah menjadi ambisi. Ia memerintahkan kedua saudaranya untuk menahan Kulo Shao, sementara dia sendirilah yang akan bersiap menghadapi Lo Feng. Dalam diam, Lo Feng hanya tersenyum. Di tangannya peta bintang berkilau. 6 bola hitam perlahan mengapung keluar dari peta itu, berputar di telapak tangannya. Detik itu juga pun pertarungan pun dimulai. Pertempuran dimulai dan kekuatan yang mengguncang seluruh ruang. Kulo Shao langsung berteleportasi ke sisi Gagak Hitam dan hampir bersamaan salah satu dari 2 saudara Qiu Jia mengunci ruang di sekitar mereka.
Baju besi tebal menutupi kulit keras seperti baja, menjadikan keduanya dua benteng hidup yang siap menghancurkan apapun di depan mereka. Suara gemuruh memenuhi udara dan ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Kedua saudara itu melangkah maju dengan kekuatan yang menindas, menyerang Kulo Shou dari dua sisi. Sementara Gagak Hitam menghadapi Lo Feng sendirian. Panah berat menahan tekanan dahsyat dari kedua makhluk itu. Sementara di sisi lain, pertempuran antara Lo Feng dan Gagak Hitam dimulai. Gagak Hitam sudah tahu reputasi lawannya. Ia tahu bahwa Kaisar Sungai Pedang terkenal karena pertarungan yang mengguncang seluruh alam semesta. Saat ia menggunakan kristal Dewa Api untuk mengalahkan Jam Ungu dan memaksa Kulo Shou menjadi koma. Keteguhan tubuhnya melampaui batas Kaisar biasa, dan pedang yang dia gunakan mampu menebas 10 Kaisar hanya dengan satu tebasan. Namun Gagak Hitam berpikir bahwa semua itu hanyalah kekuatan luar, dan serangan jiwanya akan menjadi cara terbaik untuk mengalahkan Lo Feng. Dengan mata hijau giok yang menyala, Gagak Hitam melepaskan ilusi yang menusuk langsung ke dalam kesadaran Lo Feng. Namun kekuatan itu runtuh begitu memasuki tubuhnya. Dewa binatang bertanduk emas tunggal yang menjadi inti jiwanya melolong, melepaskan salah satu teknik terkuat dari 7 bentuk Nansan. Suara lolongan itu memecahkan ilusi Gagak Hitam seketika, menghancurkan serangan jiwa yang bahkan tak sempat menyentuh jiwa Lo Feng. Lo Feng kemudian mengangkat tangan kirinya, 6 bola hitam sebesar kelereng melayang, dipenuhi ukiran hukum yang bersinar samar. Tak ada yang menyangka benda kecil itu adalah bintang tersegel yang kekuatannya jauh melampaui bintang biasa. Dengan satu dorongan energi roh, ke-6 bola itu melesat dalam garis lurus, menembus udara menuju Gagak Hitam. Melihat celah ruang yang terbentuk di jalur lintasan bola, Gagak Hitam tahu bahwa bahaya besar telah datang. Ia mencoba menghindar, tapi kecepatannya mustahil menandingi bola-bola itu. Ledakan keras menggema, bola pertama menghantam perisai putih aneh miliknya, menghancurkan lengan yang memegangnya. Bola kedua menembus perisai dan menghantam tubuhnya langsung, dan 4 bola berikutnya menyusul, membuat tubuhnya hancur berantakan dan darah memancar di udara. Namun tubuh abadi Gagak Hitam segera pulih, menandakan keteguhan tingkat Kaisar Puncak miliknya. Ia pun membalas dengan serangan jiwa, tapi tak mampu menembus pertahanan Dewa Binatang di dalam Lo Feng. Lo Feng merasa puas, kekuatan peta bintang dan 6 bintang tersegel telah membuktikan nilainya. Ia lalu menggabungkan kekuatan hukum alam semesta dan proyeksi raksasa Dewa Binatang. Ini pun muncul di belakangnya. Ke-6 bola hitam berkumpul menjadi cakar raksasa yang merobek langit. Dalam sekejap tubuh Gagak Hitam tercabik menjadi serpihan kecil. Saat tubuhnya mulai memulih, Lo Feng memanggil bola hitam ke-7. Kali ini diselimuti cahaya ungu dari racun Peimo, yang tentu saja mematikan. Bola ini menembus tubuh Gagak Hitam yang belum pulih sepenuhnya, menghancurkan lebih dari separuh kekuatannya. Dalam kepanikan, Gagak Hitam memerintahkan kedua saudaranya untuk melarikan diri. Namun Lo Feng sudah siap. Ia melepaskan teknik 10.000 kontrol jiwa, menargetkan jiwa Gagak Hitam yang kini melemah. Di dalam, Gagak Hitam berjuang keras. Ia menolak dikendalikan, lebih memilih menghancurkan diri daripada menjadi budak, dan akhirnya dia pun memilih kehancuran. Ledakan besar meledak dari tubuhnya, menghancurkan seluruh ruang telarang dan menyapu salju di sekitarnya. Sementara itu Lo Feng berdiri di udara, memandangi kehancuran itu dengan tenang. Ia tahu kendali atas Kaisar Puncak bukanlah hal mudah. Butuh kekuatan, rencana, dan keberuntungan yang sempurna. Tanpa berkata lagi, dia memberikan perintah kepada Kulo Shou untuk menghabisi 2 prajurit Kujia yang tersisa. Dan senjata busur bersinar ungu, panah berat melesat ke arah mereka, mengakhiri sisa pertempuran dengan kilat kematian di tengah badai salju yang memudar. Lo Feng berdiri santai di kejauhan, tubuhnya dikelilingi 6 bintang yang berputar pelan di udara. Ke-6 bintang itu beratnya luar biasa, dan meskipun dia tak memakai hukum apapun, kekuatan dasarnya sudah cukup untuk menjatuhkan 2 saudara Xiujia yang mencoba kabur. Dalam waktu singkat, keduanya tumbang. Setelah menghabisi Black Crow dan 2 lainnya, Lo Feng memperoleh harta senilai 48 miliar elemen campuran. Tapi meskipun hasilnya besar, dia merasa gagal, lalu segera memanggil Menara Bintang. Seketika arus informasi mengalir deras ke dalam pikirannya, memberikannya pilihan baru untuk target berikutnya. Ia pun tetap memburu penguasa jiwa tingkat Kaisar Puncak. Dengan perintahnya, ruang telarang di depannya pun terbuka, memperlihatkan jalan keluar menuju jalur luar angkasa lain. Bersama dengan Kulo Shou, dia pun melangkah menuju ruang baru itu, di mana 4 prajurit camp serangga menunggu. Salah satunya seorang penguasa jiwa Kaisar Puncak. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Dalam hitungan menit, ruang itu hancur, laut menghilang, dan dasar samudra lenyap.
Lo Fong berdiri di udara bersama Heavy Arrow yang melapor dan hormat tentang harta rampasan senilai 60 miliar. Tapi bagi Lo Fong hasil itu tetap gagal. Heavy Arrow menjelaskan bahwa mengendalikan penguasa jiwa itu sangat sulit karena mereka ahli dalam membentuk jiwa dan membutuhkan keberuntungan besar untuk ditaklukkan. Namun penghasilan mereka tetap luar biasa. Lo Fong tahu menghabisi terlalu banyak prajurit bisa memancing kemarahan makhluk-makhluk absolut. Karena di alam semesta ada aturan tak tertulis. Para kesatria boleh menghabisi, tapi jika mereka membantai terlalu banyak, makhluk kuat dari ras lain akan turun tangan untuk menghukum mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Lo Fong dan Happy Arrow terus berburu. Hari pertama mereka bertarung 3 kali, memperoleh 160 miliar. Hari kedua hasilnya naik menjadi 210 miliar. Tapi mereka tetap gagal mengendalikan satupun penguasa jiwa. Hingga 4 hari penuh dan 12 pertempuran terjadi. Semuanya melawan Kaisar Puncak Jiwa. Namun tak satupun berhasil dijadikannya budak. 9 dari mereka bahkan sempat menyebarkan kabar bahwa Black River, nama Lo Fong, telah menghabisi para penguasa jiwa puncak. Dalam waktu singkat, nama Black River kembali menggema di seluruh alam semesta setelah 6.000 tahun lamanya. Dulu dia dikenal karena pertahanan materialnya yang menakutkan. Kini dia juga dikenal karena kekuatan jiwa dan keberaniannya menghabisi para kaisar jiwa. Banyak yang menganggapnya makhluk tanpa kelemahan. Serang fisik taklah mempan, serang jiwa pun tak berpengaruh. Pada perburuan di hari kelima, Lo Fong menemukan sosok kristal hidup seorang makhluk dari ras Paluawa. Tubuhnya seperti berlian. Setelah diserang racun Paimon, kekuatannya menurun drastis. Dan di saat itulah Lo Fong berhasil menembus jiwanya. Akhirnya, setelah berkali-kali gagal, dia berhasil mengendalikan satu penguasa jiwa puncak, yang kini menjadi budak pertamanya, bernama Honenheart. Heavy Arrow juga datang membawa harta rampasan tambahan, dan Lo Fong merasa penuh kemenangan. Berkat racun Paimon yang kuat, dia berhasil menundukkan makhluk sekuat itu. Dengan Honenheart di pihaknya, peluangnya untuk mengendalikan budak baru meningkat. Lo Fong memberi Honenheart waktu untuk memulihkan diri dengan berbagai item pemulihan yang dia ambil dari kaisar yang telah dia habisi. Ketika kekuatan Honenheart pulih, kemampuan Lo Fong dalam mengendalikan jiwa naik dari 20% menjadi 33%. Kini dia lebih berhati-hati, membiarkan para budaknya bertarung menggantikan dirinya. Sementara ia sendiri tetap mengatur segalanya dari balik layar. Ia memberikan perintah ketat agar para budaknya tidak menggunakan kemampuan penyegelan terhadap bintang tersegel yang ia berikan. Bintang-bintang itu hanya boleh digunakan sebagai bola kristal serangan, bukan untuk menyegel, supaya identitas aslinya taklah terbongkar. Semua bintang tersegel telah terhubung dengan menara bintang, dan Lo Fong memastikan tak ada satupun rahasia yang bocor. Ia bahkan tak pernah memberikannya kepada Truyan, gurunya sendiri. Perburuan ini sepenuhnya berada di dalam wilayah kekuasaan Lo Fong, di dalam kendali penuh menara bintang, dan di sanalah tanpa ragu sedikit pun dia terus mengasah kekuatan dan menyiapkan langkah besar berikutnya untuk menaklukkan lebih banyak kaisar dan memperkuat kerajaan bintangnya sendiri. Perburuan besar itu berlangsung selama sebulan penuh. Di dalam 8 hari pertama, Lo Fong bertarung 3 kali setiap hari tanpa henti. Lalu setelah itu dia memperlambat langkahnya dan hanya melakukan 1 pertarungan setiap hari. Selama 6 hari pertama, Lo Fong menjadi kekuatan utama, menghadapi para lawan secara langsung dan menaklukkan mereka dengan kemampuan luar biasa. Namun setelah itu, dia mulai bersembunyi, membiarkan para budaknya mengambil alih medan pertempuran. Meskipun kemahirannya sedikit berkurang, tanpa dirinya turun langsung. Hal itu tidaklah banyak berpengaruh pada hasil. Cara itu justru membuatnya lebih aman, karena jika ia terus muncul dalam setiap pertempuran, cepat atau lambat seluruh alam semesta akan memperhatikannya dan masalah besar akan datang. Dalam 1 bulan itu, total 46 pertempuran terjadi. Hasil dari perjuangan panjang itu menambah jumlah budak Lo Fong menjadi 9 orang, termasuk Happy Arrow yang pertama kali ditaklukkan. Artinya, dari perburuan kali ini, dia berhasil menambahkan 8 budak baru ke dalam pasukannya. Para budak jiwa yang ia kendalikan benar-benar setia, menyerahkan seluruh harta rampasan pertempuran kepada tuannya. Bahkan kekayaan pribadi mereka pun mereka serahkan tanpa ragu. Lo Fong kemudian mengatur pembagian hasil itu sendiri, menyisakan sebagian kecil untuk rencana-rencananya. Meski dia memperoleh kekayaan luar biasa dari puluhan pertempuran, ia menyadari bahwa memperkuat 9 budak itu membutuhkan sumber daya besar. Tekanan pun mulai ia rasakan, bukan dari musuh tetapi dari kebutuhan kekuatan yang harus ia pertahankan. Gelombang besar yang diciptakannya pun menyebar ke seluruh menara bintang. Pada awalnya membawa Happy Arrow dalam banyak pertempuran dan berita tentang mereka pun mulai menyebar di antara 3 kubu besar. Saat itu jumlah prajurit yang dihabisi oleh Lo Fong belum terlalu banyak, namun namanya mulai menggema.
Lambat laun, semakin banyak kaisar jatuh di tangannya. Dalam 6 hari, 18 pertempuran terjadi. Dan 13 diantaranya menyebarkan kabar bahwa Kaisar Sungai Pedang telah muncul kembali. Sekitar 40 kaisar telah meninggoy, termasuk 13 kaisar puncak dan penguasa jiwa. Berita itu mengguncang seluruh menara bintang. Perang wilayah luar memang tempat pembantaian tanpa ampun. Prajurit dari berbagai ras bertarung demi kehormatan dan kekuasaan. Namun tindakan Lo Fang membuat banyak pihak marah. Beberapa ras bahkan mulai membentuk kelompok pemburuan. Semuanya mencari dia dan juga Heavy Arrow untuk menghabisinya. Pertempuran yang sebelumnya jarang kini menjadi lebih sering, bahkan lebih brutal. Tapi ketika mereka berusaha mencarinya, Lo Fang justru menghilang. Beberapa budaknya beraksi tanpa mengungkapkan bahwa mereka adalah bawahan Lo Fang. Mereka membentuk kelompok kecil 2 atau 3 orang dan berburu setiap hari tanpa meninggalkan jejak keterlibatan Lo Fang. Kekacauan pun melanda menara bintang. Beberapa prajurit ketakutan dan memilih untuk pergi. Namun banyak pula yang haus darah datang mencari keberuntungan di tengah pertempuran besar itu. Bagi mereka, setiap kematian adalah peluang untuk mendapatkan harta. Namun di antara hiruk-pikuk itu, sosok Lo Fang tak pernah terlihat. Di sisi lain, ruang terlarang, seorang prajurit robot lapis baja bernama Li Fal mulai bergerak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, menandakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Ia mendengar berita tentang pembantaian besar yang dilakukan oleh Kaisar Sungai Pedang, yang telah menghabisi lebih dari 10 penguasa jiwa puncak dan batas kaisar. Semangat juangnya pun berkobar, menganggap Lo Fang layak menjadi lawan sepadannya. Bersama 6 prajurit lainnya, ia pun mulai memburu targetnya. Namun, Li Fal bukanlah satu-satunya. Prajurit kuat lainnya seperti Dalong dan Black Tom juga menargetkan Lo Fang, berharap mendapatkan kekayaan besar dari hasil perburuannya. Badai besar yang dimulai oleh Sungai Pedang kini menarik perhatian seluruh penjuru. Meskipun dia telah menghabisi banyak prajurit kuat, jumlahnya masihlah belum cukup untuk membuat makhluk super turun tangan. Namun bagi para prajurit terkenal, ini adalah tantangan dan kesempatan untuk menguji kemampuan mereka. Di alam semesta virtual, Lo Fang bertemu dengan gurunya. Truyan memperingatinya bahwa tindakannya itu telah menimbulkan badai besar dan bisa menarik perhatian musuh, yang tentu lebih kuat lagi. Lo Fang tetap tenang dan penuh keyakinan. Ia tahu apa yang dilakukannya dan percaya dia bahwa bisa bertahan. Beberapa waktu kemudian di istana yang dikelilingi bintang tersegel, Lo Fang berdiri dengan gagah. Di belakangnya 9 prajurit absolut berbaris, yakni Heavy Arrow, Le Fal, Zheng Zong, Bendera Logam, Zoro Demon, Kuchan, Jihong, Mountain Hold, dan Pusui. 9 budak yang kini menjadi kekuatan baru di bawah kendalinya. Dari 46 pertempuran yang dia jalani, ia telah menghabisi lebih dari 100 kaisar dan menguasai harta berharga, yang kini menjadi bagian dari kekaisarannya yang semakin kuat saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.